Orang yang tak punya ilmu Al-Quran dan hadis, bila dia menafsirkan Quran dan hadis, haram hukumnya. Hati-hati, jangan tertipu dengan wacana kita mesti ikut Quran dan Sunnah, mesti kembali pada Quran dan Sunnah. Kalau ada orang bilang kita mesti kembali pada Quran dan Sunnah, selama ini kemana? Tanya ke dia, selama ini kemana? Kok balik lagi pada Quran dan Sunnah? Kami dah di sana sejak lama gitu. Maka kalau ada orang memunculkan hukum baru, jika Nabi, jika sahabat salafus saleh tak membuat, dia haram dibuat, dia bid'ah dibuat, orang yang memunculkan itulah ahli bid'ah. Kenapa? Memunculkan hukum baru yang tak ada dalam syariat. Dia yang menambah-nambah syariat. Sehingga kalau ada orang melarang lakukan bersama, tanya ke dia, apa dalilnya tak boleh bersama? Apa dalilnya tak boleh berdoa bersama setelah solat? Kalau syariat tak melarang, datang orang melarang, berarti dialah Tuhan yang baru itu. Dialah pembuat syariat yang baru itu. Itu yang tak boleh. Itulah yang bid'ah itu. Ya Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang dibilang orang bid'ah dah takut, padahal yang tukang buat bid'ah, yang tukang tuduh bid'ah itulah pelaku bid'ah sebenarnya. Ada contoh misalnya bersalam habis solat tak boleh. Tanya ke dia, sebelum solat boleh salaman atau tidak? Kalau keluar masjid boleh salaman atau tidak? Kalau boleh, kenapa setelah solat tak boleh? Paham nalar saya? Di kita ini kan kadang aneh, malam Jumat tak boleh baca Yasin, malam Rabu, malam Sabtu, Ahad malam boleh. Kenapa malam Jumat tak boleh, Sabtu malam boleh? Ngerti nalarnya? Jika malam Jumat tak boleh, malam Sabtu tak boleh, malam Senin tak boleh, malam Selasa tak boleh. Tapi kenapa malam Jumat tak boleh, malam lain boleh? Salawat berangkai salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga patut pula kita berkumpul dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti, insya-Allah. Malam ini saya akan bahas sebuah tema yang barangkali semua kita sudah familiar dengan tajuk ini. Bila Rasul dan sahabat atau salafus saleh tak membuat sesuatu, apakah dia bid'ah atau tidak? Ini tema saya. Apabila Rasul, para sahabat, ulama salaf saleh tak membuat suatu amal, apakah bid'ah kita buat atau tidak? Jelas maksudnya? Ini pembahasan kita. Poin pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketika beragama, maka dalil-dalil yang menjadi pijakan, menjadi dasar menyimpulkan hukum adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepakat semua ulama dan umat merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada problem di situ. Apa problemnya? Al-Quran dan Sunnah ini bukan bahasa kita, dan kita tak hidup di masa Al-Quran dan Sunnah itu muncul. Ada yang hidup di masa Nabi hidup? Tidak mana tahu, ada pula di sini kan, sehingga dia berjumpa langsung dengan Rasul, bisa menyimpulkan maksud Rasul langsung karena jumpa dengan Rasul. Kita tak hidup di masa itu, bahasanya bukan bahasa kita, sehingga emosionalnya tak dapat oleh kita. Adat yang biasanya menjadi sebuah sebab, sebuah bahasa, sebuah retorika dan komunikasi, kita juga tak dapat, karena kita bukan orang Arab. Oleh karena itu, Al-Quran dan Sunnah, memang Quran mengatakan bahawa walaqad yassarnal Quran, kami mudahkan Quran itu. Tapi jangan dipandang Quran itu mudah bagi setiap orang. Bagi siapa? Orang yang memiliki ilmu, yang memiliki kapasitas memahami Quran. Maka tak semua kita mudah memahami Quran dan Sunnah itu. Sehingga kalau ingin memahami Quran dan Sunnah, solusinya satu di antara dua. Kalau kita punya ilmunya, silakan simpulkan langsung Quran dan Sunnah untuk kita amalkan. Jika tak punya ilmunya, solusi kedua, ikut orang yang punya ilmunya, ikut orang yang mengerti. Kalau kita tak punya ilmunya, tak ikut orang yang mengerti, apa yang terjadi? Kita cuma mereka-reka, kita cuma merasa-rasa, kita cuma berusaha mengikuti
mengikuti keinginan dalam diri kita, lalu Quran dan Sunnah kita jadikan pembenaran untuk hasrat yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena ilmunya tak ada. Kalau bahasa dunia orang-orang kedokteran, itu sama macam orang malpraktek. Dia tak dokter, tapi dibuat di rumahnya dokter praktek, dokter Al-Naf misalnya. Saya tak pernah kuliah kedokteran, cuma saking seringnya sakit, sering konsultasi dengan dokter, hafal asal orang pening, asal orang demam, asal orang mencret, saya hafal dokter itu ngasih apa, obatnya apa. Maka asal orang mengadu ke rumah, saya praktekkan yang pernah disampaikan dokter, sembuh pula orang tadi. Meskipun 1000 orang sembuh oleh saya apakah dokter? Tidak pernah saya jadi dokter. Kira-kira kalau ada orang tak punya ilmunya, meskipun pendapat dia, pandangan dia, tebakan dia terhadap masuk Quran dan Sunnah benar, tapi tak berasal dari ilmu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon diingat, orang yang tak punya ilmu Al-Quran dan hadis, bila dia menafsirkan Quran dan hadis, haram hukumnya. Saya ulang, orang tak punya ilmu Al-Quran dan Sunnah, tak mengerti dia ilmu bagaimana menyimpulkan, bagaimana dia bisa memahami maksud Quran dan Sunnah, tak punya dia ilmu dia, tapi dia berusaha untuk menyimpulkan, gini maksud Quran, begini maksud hadis, haram perbuatan dia itu. Kenapa? Sama macam saya yang tak pernah kuliah kedokteran, tak ada ilmu medis, buat praktek dokter Al-Naf, malpraktek dalam agama. Kira-kira paham poin ini? Sehingga Quran dan Sunnah itu solusinya, ada ilmunya silakan simpulkan, tak ada ilmunya ikut yang mengerti. Dan perlu dipahami dengan baik bahawa hukum syariat kita tidak terbatas Quran dan Sunnah. Sejak dahulu di masa sahabat sampai hari ini ulama, ada dalil yang lain. Ada namanya ijma', ada namanya qiyas, ada namanya syar'u man qablana, ada namanya istishab. Ijma' itu kesepakatan para ulama yang punya ilmu terhadap Quran dan Sunnah. Bapak Ibu, kalau baca kitab fikih atau baca buku-buku fikih, selalu dalil itu, apa dalil salat itu wajib? 1 Al-Quran, 2 Sunnah, yang ketiga ijma'. Kenapa perlu ijma'? Penafsiran Al-Quran, penafsiran hadis itu mungkin sama ulama, mungkin berbeda. Contoh, salat itu wa aqimus shalah. Apakah aqimus shalah itu wajib atau tidak? Ada menyimpulkan wajib, ada menyimpulkan sunnah. Tapi ketika dikatakan ijma', ini berarti makna Al-Quran, makna sunnah, sepakat semua ulama yang punya otoritas terhadap satu hukum. Maka hukum solat kalau ditanya, ijma' ulama, sepakat orang yang punya otoritas dalam mengkaji hukum syariat, hukumnya wajib, ijma' namanya. Karena kalau tak terjadi ijma', bisa saja sebagian orang mengatakan salat wajib, sebagian mengatakan tak wajib. Puasa Ramadan ini wajib atau tidak? Dalilnya Al-Quran, dalilnya sunnah, kemudian ijma'. Apa maksudnya? Maksud dari Quran, maksud dari hadis tentang penjelasan hukum puasa, sepakat orang-orang yang punya otoritas menyimpulkan hukum, hukumnya wajib, ijma' namanya. Ada lagi qiyas. Qiyas itu analogi hukum. Ada masalah, dia terjadi, tapi dulu belum ada penjelasan hukum. Namun masalah yang sama atau sebab hukumnya sama, masalah ini dengan masalah yang dulu, ada kesamaan. Sehingga bagaimana caranya? Dianalogikanlah bahwa hukum yang belum jelas ini bisa diambilkan hukumnya kepada masalah yang sudah dijelaskan hukumnya oleh syariat. Yang paling familiar dan paling mudah, orang bertanya, apa hukumnya kalau jemaah Masjid Baitul Muktamar minum tuak? Yang mana tahu kan? Cuma tuak sebagian daerah itu bukan tuak yang haram memabukkan itu. Apa hukumnya minum tuak? Minum bir dan segala macam. Ketika dia tengok minuman ini minuman apa, efeknya apa, ternyata tuak ini sama karakter dengan khamar, sama-sama menutup akal. Tuak belum ada penjelasan. Inna tuaka haramun, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibut tuak. Itu tidak ada penjelasan Quran dan hadis.
Tapi masalah khamar ada penjelasannya. Quran melarang khamar itu jauhi, khamar itu haram, jangan kalian konsumsi, dan berbagai redaksi. Karena sama-sama menutup akal, menghilangkan akal. Jika khamar haram, tuak pun haram hukumnya. Karena kalau kita cari redaksi Quran dan Sunnah, sampai kiamat tak akan berjumpa dia. Sebab tak akan ada lagi Quran turun, tak akan ada lagi hadis Nabi muncul, kecuali ada Nabi palsu baru. Yang Nabi Muhammad itu penutup Nabi Rasul meninggal. Quran hanya turun kepada Nabi Muhammad, setelah itu tak turun. Atau ada jemaah yang tahu Nabi baru di sini? Ada Quran baru turun lagi? Tidak ada, habis. Sehingga kalau tak ada kias, banyak masalah hari ini tak selesai oleh kita. Bagaimana hukumnya? Kalau bapak ibu tadi berwuduk di rumah, lalu sampai di Masjid Baitul Mu'tamar, belum azan, menunggu. Begitu sebelum azan masih yakin saya wuduk. Begitu ngobrol dengan kawan, orang mau qomat, berpikir, saya ada wuduk atau belum? Kira-kira bapak ibu langsung solat atau wuduk lagi? Paham maksud saya ni? Penjelasan saya ni paham? Intinya bapak ibu lupa sudah berwuduk di rumah atau belum, sehingga sampai di sini akan berwuduk lagi atau langsung solat. Kalau dicari Quran dan Sunnah tak akan menjumpa dalil itu, tak akan menjumpa penjelasannya. Disitulah kata ulama ada istishab. Kalau tadi sudah jelas sebuah perbuatan syariat kita buat, berarti dia yakin betul-betul kita buat. Namun muncul belakangan ada yang ragu, batal atau tidak, batal atau tidak. Berarti ini ragu. Yang ragu secara hukum akal tak akan pernah mengalahkan yang yakin. Paham beda ragu dengan yakin? Kalau yakin itu pasti, kalau ragu itu antara iya dan tidak. Ragu tak pernah mengalahkan yang yakin. Maka kalau kita yakin tadi sudah berwuduk, langsung sajalah solat, tak usah lagi berwuduk. Ustaz, saya ragu nih Ustaz. Tak ada masalah. Ragu dia lemah, yakin dia kuat. Yang lemah tak akan mengalahkan yang kuat. Dari mana kita bisa menyimpulkan wuduk saya masih bisa untuk solat? Namanya istishab. Agak menyambung nih. Kira-kira menurut bapak ibu dalil syariat itu mesti Quran dan Sunnah saja atau ada selain Quran dan Sunnah? Ada selain Quran dan Sunnah. Dengan penjelasan saya tadi paham? Minimal itu baru 5 saya sebut. Ada Quran, ada Sunnah, ada ijma', ada qiyas, ada istishab. Belum lagi nanti uruf, belum lagi masalih mursalah. Bapak ibu sekarang kalau beli mobil mau tak kalau tak ada garansinya? Beli kulkas, beli laptop, beli HP, tak ada garansi, mau atau tidak? Garansi itu ditanya apa hukum syariat? Tak ada hukum dalam syariat dulu. Kalau kita jual beli, kasih uang, ambil barang, selesai urusan. Tapi kalau garansi, jika barang tak sesuai dengan ekspektasi kita, tak sesuai dengan spek yang disampaikan atau spek yang dijelaskan, ada jaminan barang ini bisa dibalikkan lagi. Dari mana? Garansi. Dari mana munculnya garansi? Dulu di masa Nabi, di masa wahyu turun, orang kalau melakukan akad ni amanah, sehingga bila diberikan sesuatu dikasih yang terbaik. Orang sekarang sudah punya perjanjian nyata amanah, apalagi belanja online. Banyak yang ketika belanja online itu tertipu. Lain digambar, yang pula yang terima. Syukur barangnya masih sama. Kadang dibeli minuman yang sampai kita pakaian. Entah masalahnya di mana, entah tukang pesannya itu salah tulis, entah memang tak paham dengan iklan. Kalaulah tak ada jaminan bahwa barang ini sesuai yang kita maksudkan, bahwa pembeli akan beruntung dengan pembelian dia, akan banyaklah orang ini rugi. Uangnya pergi 100 juta, 50 juta, 20 juta, 5 juta, 1 juta pun dia tak dapat untung seperti yang diharapkan dari barang yang dia beli itu. Syariat pengennya kalau orang berdagang, yang berjualan dapat untung dari penjualan dia, yang membeli dapat untung dari yang dia beli. Apa untungnya? Dapat manfaat. Dapat manfaat tahan lama sesuai yang dia gambarkan. Saya dalam 3 tahun ke depan tak akan beli lagi mobil, 3 tahun ke depan tak akan beli lagi laptop, tak akan beli lagi HP. Kenapa? Barang ini menurut saya dalam 5 tahun saya bisa jaga dia. Sebab menurut berbagai yang saya pelajari, barang ini bisa tahan dalam waktu yang lama. Dari mana kita dapatkan dalil ada garansi itu? Masalih mursalah. Maka Bapak Ibu, hati-hati jangan tertipu dengan wacana
kita mesti ikut Quran dan Sunnah, mesti kembali pada Quran dan Sunnah. Kalau ada orang bilang kita mesti kembali pada Quran dan Sunnah, selama ini kemana? Tanya ke dia, selama ini kemana kok balik lagi pada Quran dan Sunnah? Kami dah di sana sejak lama gitu. Paham Bapak Ibu? Jadi banyak dari syariatnya. Sudah itu narasi kedua yang perlu dipahami. Dalam hukum syariat ada hukum namanya wajib, ada namanya sunnah, ada namanya makruh, ada namanya mubah, ada namanya haram. 5. Dari yang 5, 4 boleh dibuat, cuma 1 tak boleh dibuat. Yang mana tak boleh dibuat? Haram. Saya ulang, wajib mesti dibuat, berpahala dibuat, sunnah sebaiknya dibuat, ditinggalkan tak berdosa. Kalau wajib ditinggalkan berdosa. Mubah dikerjakan, ditinggalkan sama saja. Makruh sebaiknya ditinggalkan, kalau dibuat tak berdosa. Haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. 5. Di antara yang 5 cuma 1 yang tak boleh dibuat. Mana dia? Haram. Dari 5 ini Bapak Ibu mesti paham, tidak ada syariat menyebutkan kalau Nabi tak membuat sesuatu, kalau sahabat tak membuat sesuatu, kalau salafus soleh tak membuat sesuatu, yang kita buat tadi dia haram untuk dibuat. Tidak ada di antara yang 5 tadi. Ada di antara yang 5 tadi? Kata Nabi kalau tak dibuat tak boleh kita buat. Kalau sahabat tak membuat tak boleh kita buat. Ada di antara yang 5 tadi? Tidak ada. Maka kalau ada orang memunculkan hukum baru, jika Nabi, jika sahabat salafus saleh tak membuat, dia haram dibuat, dia bid'ah dibuat, orang yang memunculkan itulah ahli bid'ah. Kenapa? Memunculkan hukum baru yang tak ada dalam syariat. Dia yang menambah-nambah syariat. Paham maksud saya? Maka kalaulah kita berfikir seperti orang tadi, muncullah narasi bid'ah di Indonesia, yang hanya ada di Indonesia itu adalah kultum tarawih. Pernah dengar? Tarawih ini, kultum ini bid'ah kata dia. Kenapa? Tak ada zaman Nabi, di masa ulama salafus soleh dulu kultum tarawih. Pernah dengar zaman Nabi ada kultum tarawih? Macam kita sekarang nih, di masa khalifah yang 4 ada kultum tarawih. Pernah dengar ibu-ibu? Bapak-bapak pernah dengar? Di masa Imam Syafi'i ada kultum tarawih, lamanya cuma 15 menit. Karena saya jarang ke sini, agak 30 menit lah. Pernah dengar? Tak ada. Maka kalau ada orang memunculkan narasi jika Rasul tak buat, sahabat tak buat, ulama salaf tak buat, itu haram dibuat, terlarang dibuat, bid'ah dibuat, orang tadi telah memunculkan bid'ah. Dialah pelaku bid'ah itu, bukan yang kita buat. Dan bila kita tengok secara fakta di lapangan, kenapa Rasul tak membuat sesuatu? Banyak kemungkinan Bapak Ibu. Di antara kemungkinan pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam tak melakukan sesuatu, beliau mungkin lupa. Contoh, pernah Rasul solat dengan sahabat, zuhur itu mestinya 4 rakaat, beliau cuma buat 2 rakaat. Selesai solat, sahabat nanya, Rasul, engkau lupa atau tadi wahyu turun sehingga 4 jadi 2 solat zuhur ni? Kata Nabi, keduanya tak jadi. Wahyu tak turun, aku tak lupa. Artinya apa? Nabi yakin solatnya 4, tapi sahabat yakin bahawa solat Nabi cuma 2. Nabi konfirmasi pada yang lain. Anggaplah beliau katakan, Ustaz, solat kita cuma 2. Apa kata Nabi kepada yang lain? Betulkah kita cuma 2 solat? Betul, kata yang lain. Maka Nabi segera ajak orang tadi, kita lanjutkan solat. Lanjutkan 3-4 rakaat. Selesai itu, sebelum salam, Nabi melakukan sujud sahwi 2 kali. Saya ulang, sujud sahwi itu Bapak Ibu 2 kali sujud setelah tahiyat sebelum salam. Bukan sekali, 2 kali. Sebab ada di antara kita yang memahami sujud sahwi cuma sekali. 2 kali sujud. Sehingga kalau orang sujud sahwi, sujud terakhirnya 4 kali. 2 sujud yang rukun, 2 sujud kelupaan. Nabi lupa, sehingga Nabi tidak melakukan 4. Maka lupa Nabi jadi syariat. Apa syariat? Muncul sujud sahwi. Kalau Nabi tak lupa, mungkin tak tahu kita sampai sekarang, jika saya lupa bagaimana solusi solat saya? Ada sujud sahwi. Jadi Bapak Ibu, ada kemungkinan Nabi tak melakukan sesuatu itu, Nabi lupa. Ada lagi kemungkinan Nabi tak melakukan sesuatu itu adalah, bagi Nabi ini bukan adat Nabi, bukan kebiasaan beliau.
Contoh, suatu saat beliau dihidangkan dop. Dop itu kalau bahasa kita mengatakan seperti biawak. Nabi disuruh dihidangkan, Nabi silakan makan. Beliau tak menyentuh, beliau tak makan. Dia tanya orang, Nabi kenapa tak dilakukan? Kenapa tak dimakan? Apakah haram Nabi? Kata Nabi tak haram. Hanya saja saya tak biasa makan ini. Tak ada di kampung saya. Sama macam kita, datang kita ke Jogja, pesan dawet ayu. Kita kira makannya apa dawet ayu itu? Setelah dihidangkan rupanya cendol. Cendol rupanya sering aku makan ini. Awak kira makanan, entah makanan apa pula khas Jawa pula, tak pernah kita mencicipinya. Rupa apa sih coba? Enak pula awak buat pada orang Jawa lagi gitu. Ini Bapak Ibu, Nabi cuma tak biasa saja sehingga tak dimakan Nabi. Tapi tak bermakna dia haram dibuat. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, Nabi SAW tak terpikir oleh beliau. Contoh, dulu Nabi kalau berceramah, kalau menyampaikan hadis, kalau menyampaikan wahyu, itu berdiri depan sahabat, sahabat mendengarkan. Maka suatu saat ada sahabat yang berusul, Nabi, macam mana kalau kita buat kursi, kalau kita buat mimbar, sehingga kalau engkau ceramah, kalau engkau khutbah, engkau di tempat yang tinggi. Yang di belakang pun nampak orang yang baru datang ke Madinah, kalau dia tak tahu yang mana satu Muhammad, karena engkau di tempat yang tinggi, yang lain jadi tahu itulah Muhammad, itulah yang dicari oleh orang yang datang dari jauh itu. Setuju Nabi, dibuatlah mimbar, lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar, lalu Nabi berceramah di tempat itu, sehingga kurma yang biasa Nabi tegak kalau beliau menyampaikan wahyu, itu menangis ketika Nabi pindah. Apa sebabkan? Sebab dulu Nabi dekat dengan aku, sekarang Nabi tak dekat dengan aku. Ini kalau kita ceritakan panjang lagi kisahnya, tapi kesimpulannya itu, Nabi tak terpikir saat itu. Atau Nabi SAW menganggap bahawa ada perkara yang lebih penting daripada yang sekedar dipikirkan oleh sahabat. Contoh, di zaman Nabi ada perang, ada jihad, sehingga hal-hal seperti buat mimbar tadi oleh Nabi tak menjadi hal yang penting. Toh tak ada mimbar sampai juga wahyu, tak ada mimbar sampai juga hadis. Tapi perkara perang, perkara logistik, persiapan perang, pertahanan, keamanan, keadaan masyarakat, kesehatan, ini penting, skalanya besar, makro kalau kata orang sekarang. Jika mikro kita fokus, jangan-jangan makro kita kebablasan, lebih parah dampak yang kita rasakan. Nabi ketika itu bukan karena tak mau melakukan, tapi ada yang lebih urgent yang beliau pikirkan dibanding sesuatu yang terpikir oleh kita atau oleh umat di zaman itu. Atau boleh jadi Nabi tak menjelaskan spesifik. Kenapa? Sudah masuk dalam keumuman ayat. Artinya kalau kita pahami ayat itu dengan pemahaman yang luas, yang lapang, sudah include di situ pemahamannya. Contoh, ada nak penjelasan subuh barokah atau Jumat barokah? Di sini ada kalau Jumat bagi makanan, Mbak? Boleh nggak dibuat tuh? Ada penjelasan hadisnya? Penjelasan Qurannya? Tidak ada. Tapi penjelasan waf'alul khaira la'allakum tuflihun faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Qur'an, buatlah kebaikan-kebaikan oleh kalian, kalian akan beruntung dengan kebaikan yang kalian buat. Nabi sebutkankah apa kebaikannya? Tidak. Quran sebutkan apakah kebaikannya? Tidak. Bahkan pernahkah zaman Nabi ada tukang parkir? Tapi tukang parkir itu bila kita atur, banyak kebaikan yang muncul di situ. Semua jamaah bisa nyaman parkir, jelas di mana parkir. Kalau tidak, jangan-jangan berserak aja mobil cantik di depan tu. Sehingga kita jangankan kendaraan kita keluar dari masjid, jangan kita marah setelah itu. Apalah orang kaya ni, macam dia punya dunia. Tak bisa kita lewat pun, cari sendalnya kita payah. Kenapa? Orang tak mengatur parkir dengan baik. Tak pernah ada penjelasan kalau kalian ke masjid parkirlah dengan baik, aturlah parkir. Tak ada penjelasan itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keumuman ayat, keumuman hadis, narasi umumnya sudah mengcover, sudah mencakup, sehingga penjelasan tak spesifik lagi dan tak perlu yang spesifik lagi. Maka ini bukan pengajian umum, saya tak bisa lama-lama, saya ingin menyampaikan itu saja. Ada narasi pertama tadi, sumber syariat, yang kedua ada hukum yang 5, yang ketiga ada berapa kemungkinan motivasi kenapa Nabi tak membuat sesuatu. Semoga Bapak Ibu bisa menyimpulkan bahawa narasi orang sekarang, bahawa kalau Nabi tak membuat sesuatu, dia adalah bid'ah. Nabi tak membuat sesuatu, dia adalah terlarang dibuat.
Jangan lagi pakai narasi itu. Kenapa? Itu narasi bid'ah. Kalau ingin narasi sunnah, bila Nabi tak membuat sesuatu dan yang kita buat bertentangan dengan syariat, jangan dibuat. Bila tak bertentangan syariat, silakan dibuat. Sehingga kalau berdoa setelah solat bersama boleh atau tidak? Apa pula larangannya? Tak pernah Nabi melarang. Nabi menganjurkan sunnah, Nabi mencontohkan bahawa setelah solat sunnah berdoa, sunnah berzikir, sunnah membaca beberapa ayat, beberapa hadis, dijelaskan dalam hadis Nabi. Kalaulah umat kita tak dicontohkan, tak diajarkan caranya, banyak yang tak akan pandai berdoa, berzikir setelah solat. Saya meskipun tamatan Al-Azhar Mesir, bacaan solat itu saya hafal sejak saya umur 4-5 tahun, karena ikut dengan abang dengan kakak saya ke surau waktu saya kecil dahulu. Jadi sebelum saya sarjana S1 sudah hafal bacaan solat Bapak Ibu. Kenapa? Sering mengikut. Berdoa itu jadi imam tu, saya SD dah pandai jadi imam saya. Kenapa? Karena setiap malam Jumat di surau kami diajarkan apa zikir yang mesti dibaca setelah solat. Jadi Allah manta salam tu dah hafal saya sejak SD. Belum tamat SD dah pandai saya jadi imam itu. Cuma soal fikih solatnya tentu tak sepandai orang yang belajar. Tapi bacaannya mengerti saya sejak SD. Kenapa? Karena sejak kecil saya berulang-ulang membaca bacaan ini. Maka Bapak Ibu, zikir setelah solat mau dibaca jahar, baca sir, tak ada penjelasan larangannya. Maka kalau kita tengok usul fikih lebih lanjut atau nalar berfikir hukum, jika Nabi tak membuat sesuatu, justru ada kemungkinan yang tak dibuat Nabi itu dia masuk yang kategori disyariatkan. Kenapa? Yang terlarang kita buat yang tak masuk kepada syariat, yang bertentangan dengan syariat. Jika tak ada rambu-rambu larangan dari syariat, ada kemungkinan dia masuk ke dalam yang diperkenankan, masuk kepada yang dibolehkan oleh syariat. Coba tengok nalarnya. Dari 5 hukum tadi, cuma 1 yang tak boleh, 4 boleh. Kira-kira Bapak Ibu pergi solat ke Masjid Baitul Muktamar pakai mukena boleh atau tidak Bapak Ibu? Pernah Nabi mengajarkan pakai mukena tu? Pakai sarung kami, pakai peci hitam ni? Tak pernah diajarkan Nabi. Tapi kenapa? Kalau kita tak pakai kain sarung, jangan-jangan pakaian bekerja, pakaian bermain dengan solat sama saja. Tak bisa membedakan mana yang bernajis dan tak bernajis. Maka orang Melayu sejak dahulu diajarkan keluarganya, diajarkan anaknya, pakaian solat khususkan. Baju teluk belanga, pakai kain sarung, pakai kopiah. Perempuan pakai mukena, mukenanya putih. Kenapa? Biar nampak sudah berdaki atau tidak. Ini kalau ibu-ibu ni warna hitam tak nampak berdakinya. Dia pakai setahun belum pernah cuci, tak tahu kita. Tapi ibu-ibu sini tidaklah. Sekali seminggu dicucinya kalau ingat. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hebat para ulama kita dahulu mengajarkan syariat, mencontohkan syariat, mengerti betul. Ini umat tak santri semua, tidak orang pesantren semua. Banyak yang tak pesantren, banyak yang tak santri, banyak yang tak pernah mengaji, duduk betul dengan seorang guru, sehingga banyak yang tak tahu dia, tak pandai dia menjalankan syariat. Maka dengan dicontohkan, dengan dipraktekkan, dengan diajarkan, dengan diulang-ulang, mereka pandai melaksanakan syariat ini. Itu sebabnya banyak perbuatan syariat ini dibuat oleh ulama kita bersama-sama dilakukan. Kenapa? Tak ada larangan untuk melakukan bersama. Sehingga kalau ada orang melarang lakukan bersama, tanya ke dia, apa dalilnya tak boleh bersama? Apa dalilnya tak boleh berdoa bersama setelah solat? Apa dalilnya tak boleh berniat bersama-sama setelah tarawih, setelah witir, setelah isya di Masjid Baitul Muktamar? Tanya ke orang itu. Tak akan berjumpa dalil melarang. Yang ada justru dalil secara tersirat atau tidak langsung membolehkan kita baca sendiri, baca bersama, baca sir, baca jahar. Yang ada itu melarang tak ada. Kalau syariat tak melarang, datang orang melarang, berarti dialah Tuhan yang baru itu, dialah pembuat syariat yang baru itu. Itu yang tak boleh, itulah yang bid'ah itu. Ya Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang dibilang orang bid'ah dah takut, padahal yang tukang buat bid'ah, yang tukang tuduh bid'ah itulah pelaku bid'ah sebenarnya. Jadi Bapak Ibu jangan langsung kaget dibilang orang ini salah, ini dosa. Jangan.
klarifikasi dulu, tanya dulu, kapan perlu tanya logika terbalik. Anda contoh misalnya bersalam habis solat tak boleh, tanya ke dia, sebelum solat boleh salaman atau tidak? Kalau keluar masjid boleh salaman atau tidak? Kalau boleh, kenapa setelah solat tak boleh? Paham nalar saya? Di kita ini kan kadang aneh, malam Jumat tak boleh baca Yasin, malam Rabu, malam Sabtu, Ahad malam boleh. Kenapa malam Jumat tak boleh, Sabtu malam boleh? Ngerti nalarnya? Jika malam Jumat tak boleh, malam Sabtu tak boleh, malam Senin tak boleh, malam Selasa tak boleh. Tapi kenapa malam Jumat tak boleh, malam lain boleh? Berarti tidak berdasarkan kaedah, tak berdasarkan nalar hukum, tak berdasarkan dasar-dasar syariat yang benar. Itulah agaknya bisa saya sampaikan. Karena kalau saya sampaikan lagi, jangan-jangan ibu-ibu tak mau lagi tarawih setelah ini. Bapak trauma dia, lama betul tarawih di Masjid Baitul Muktamar. InsyaAllah ada kesempatan saya sekali lagi di sini, kita selesaikan pembahasan ini, biar terang masalah agama ini. Sebab kalau saya sampaikan pengajian pekanan, orang tak sebanyak yang dengar. Nah, ini kesempatannya, biar dengar orang semua, biar paham, biar balik kepada agama lagi. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.